Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys. Di sini kami kelompok 3 akan mempresentasikan tentang fonologi. Fonologi is branch of linguistics that studies how language or dialects systematically organize sound. Yang artinya cabang linguistik yang mempelajari tentang bagaimana mengatur bahasa dan dialek secara sistematik. Secara harfiah, fonologi terdiri dari gabungan dua kata, yaitu phone yang artinya bunyi dan logi yang artinya ilmu. Jadi singkatnya atau cara gampangannya itu fonologi adalah ilmu yang mempelajari tentang bunyi-bunyian, seperti itu. Ada dua macam fonologi. Yang pertama, fonetik, fonemik. Apa perbedaannya? Fonetik yaitu ilmu yang mempelajari bagaimana bunyi itu dilafalkan, sedangkan fonemik yaitu ilmu yang mempelajari cara kerja organ tubuh manusia, terutama yang berhubungan dengan pengucapan bahasa. Contohnya mulut, bibir, lidah, dan lain-lain. Adapun fungsi dari fonologi yaitu yang pertama, untuk mengetahui perubahan bunyi suara pada suatu kata. Yang kedua, untuk mempelajari tentang proses pembentukan bunyi, penyampaian atau pengucapannya. Yang ketiga, untuk mengetahui cara kerja organ tubuh manusia, terutama yang berhubungan dengan pengucapan. Ada aturan-aturan fonologi yang harus diterapkan agar tercapainya sebuah fonologi tersebut biar biar fonologi itu bagus dan tepat. Yang pertama itu fonetik. Yang pertama fonetik, yang kedua alat ucap, yang ketiga proses fonasi, yang keempat klasifikasi bahasa, yang kelima klasifikasi vokal, dan yang keenam silabel. Nah, ini pemaparannya. Yang pertama ada fonetik, yaitu ilmu yang mempelajari bagaimana suatu bunyi yang dihasilkan itu secara benar. Yang kedua alat ucap, organ manusia yang berfungsi dalam pengucapan bunyi bahasa, yang meliputi paru-paru, laring, faring, rongga hidung, rongga mulut, bibir, gigi, lidah, dan lain-lain. Yang ketiga, proses fonasi, yaitu proses di mana pita suara menghasilkan bunyi. Di sini ada dua macam. Yang pertama konsonan, yang kedua vokal. Nah, konsonan itu disebut dengan huruf mati atau disebut dengan huruf mati, terdiri dari B, C, D, F, G, H, J, K, dan seterusnya. Nah, itu dihasilkan tanpa getaran pita suara. Sedangkan vokal atau huruf vokal atau huruf hidup itu termasuk A, I, U, E, O, itu dihasilkan dengan getaran pita suara. Jadi harus bisa membedakan antara konsonan dan vokal. Selanjutnya ada klasifikasi bahasa. Klasifikasi bahasa adalah sebuah metode untuk menyusun data secara sistematis pada beberapa aturan atau kaidah yang telah ditetapkan dalam pengelompokan bahasa. Yang kelima, klasifikasi vokal adalah sebuah metode untuk menyusun data secara sistematis menurut beberapa aturan atau kaidah yang telah ditetapkan oleh pengelompokan vokal. Dan yang terakhir adalah silabel atau suku kata. Silabel atau suku kata merupakan satu fonem atau lebih yang ditandai dengan satu puncak kenyaringan yang terletak pada vokal. Jadi aturan-aturan ini memang harus diterapkan saat kita mempelajari fonologi, karena
aturan ini sangat berkaitan untuk mencapai suksesnya kita berfonologi yang baik dan benar, begitu. Nah, fonologi merupakan bagian penting dari suara atau bunyi dalam pengucapan bahasa. Makanya kita harus belajar hal ini. Oke, menurut saya sudah cukup. Semoga teman-teman paham atas penjelasan saya. Stay healthy, stay happy, and see you guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.